Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rabbuhu basyiran wa nadhiran wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina summa amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan syarah Al-Hikam di Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari Kamis yang lalu kita telah membahas hikam yang ke-133 yang menjelaskan tentang Allah yang memuliakan kita sebenarnya adalah dengan keindahan Allah di dalam menutupi kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kalaupun kita mau untuk memuji, maka yang layak untuk dipuji adalah Dia yang telah menutupi kita. Bukan kita malah memuji diri sendiri yang hanya sebagai pipa untuk menyalurkan atau pipa tempat berlalunya, mengalirnya sifat kemuliaan Allah itu. Jadi sebenarnya ketika kita nampak sempurna, ketika kita nampak perfect, baik itu di hadapan makhluk maupun kita nanti dalam peradilan Allah, itu sebenarnya hanya semata karena keindahan Allah di dalam menutupi kekurangan-kekurangan kita. Bukan karena kita yang memang memiliki sifat sempurna. Karena sifat dasar kita sebagai hamba adalah an-naqsu, memiliki sifat kurang, memiliki sifat cacat, memiliki sifat lemah. Maka cacat kita ditutupi oleh Allah, lemah kita ditutupi oleh Allah, dan seterusnya sehingga kita nampak sempurna. Jadi hakikatnya yang sempurna itu adalah Gusti Allah. Kita itu hanya ditutup oleh Allah, tidak ditampakkan kekurangan-kekurangan itu. Sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-134. Qala radhiyallahu anhu, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Wa laysa dzalika illa maulakal karim. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Wa laysa dzalika illa maulakal karim. Ma sahibaka, ma sahiba ora nyertane ing sira. Sapa illa man, ulangi,
ma sahiba ora nyertane ka ing sira illa man angin wong angin zat sahibaka kang nyertane ing sira wa huwa utawi man biaibika kelawan cacat sira iku alimun zat kang ngudanene walaisa dzalika lan ora ono mengkono alim biaibika alim illa sopo illa maulaka angin bentoro siro al-karim illa maulakal karimu kecopo bentoro siro kang moho mulya ya tidaklah yang menyertaimu, yang selalu setia bersamamu, menemanimu, dan dia mengetahui segala kekurangan-kekurangan dan cacatmu, tapi masih tetap setia di dalam menyertai kita, di dalam memberikan pertolongan kepada kita, di dalam melindungi kita. Walaisa dzalika illa maulakal karim, dan itu tidak ada kecuali hanya pada Tuhanmu yang maha mulia. Biasanya kalau dalam hukum manusia, ketika kita berteman dengan seseorang, pada saat kita tahu dengan cacat, kelemahan, kekurangan orang yang kita temani, itu kita kan akan semakin luntur rasa percaya kita, bahkan kita bisa menjauh, bahkan kita akan menghilang, bahkan kita akan meninggalkan pada saat kita sudah mulai mengetahui aib-aib, cacat, kekurangan yang ada pada teman kita. Apalagi kesalahan-kesalahan, cacat, kekurangan yang dimiliki oleh sahabat kita itu adalah kesalahan yang fatal, menyangkut hak kita misalnya. Itu sulit sekali bagi kita untuk move on, ya, untuk tetap kita bisa setia, untuk kita tetap bisa royal, ya, untuk kita tetap bisa loyal, untuk kita tetap bisa menjalin kedekatan dengan teman tersebut. Ya. Misalnya saya berteman dengan Pak Rahmat bisa, tapi ternyata ya, dalam pertemanan saya dengan Pak Rahmat, saya kok ternyata suatu ketika, karena namanya teman akrab, sudah sama-sama gampang, sudah sama-sama mudah. Akhirnya saya minta hutang duit. Pak Rahmat, saya ini sedang butuh duit, coba saya sampean pinjami. Berapa Pak Bror? Tidak banyak, cuma 10 juta. Ya. Karena Pak Rahmat merasa, oh iya saya sudah kenal baik dengan Abah ini, tak kasih, dikasih 10 juta. Saya berjanji 1 bulan akan dilunasi. Begitu 1 bulan, ternyata saya bukan melunasi, tapi saya justru meminta tambahan utangan kembali. Pak Rahmat, saya mau minta lagi sama sampean untuk utangi lagi saya 10 juta. Mungkin untuk kali yang kedua Pak Rahmat masih ngasih saya utangan, ya, masih ngasih utangan. Tapi kira-kira kita sebagai manusia, ketika pertama berjanji akan bayar dalam jangka waktu 1 bulan, kedua setelah 1 bulan ditunggu-tunggu, bukan malah nyaur, tapi malah minta utangan kembali. Kira-kira perasaan yang ada di dalam hati Pak Rahmat untuk memberikan hutangan sekarang kali yang kedua dengan yang sebulan yang lalu kali yang pertama, kira-kira berat yang mana? Yang pertama dulu atau sekarang yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Janji lagi Pak Rahmat, nanti 1 bulan lagi saya bayar. Ternyata 1 bulan lagi
Bukan malah bayar, malah minta hutangnya lagi 10 juta. Perasaan Pak Rahmat di kali ketiga masih mungkin enggak untuk memberi hutangan? Hilang kepercayaan, Bah. Bisa jadi hilang kepercayaan, atau bahkan bisa jadi kalaupun Pak Rahmat saking baiknya Pak Rahmat memberi hutangan kepada saya, tapi minimal sudah ada rasa yang berubah di dalam hatinya. Yang sebelumnya percaya, sebelumnya, tapi sudah mulai ada curiga dan seterusnya. Akhirnya lama-kelamaan Pak Rahmat apa? Tidak mau untuk mendekat dengan saya. Karena sudah tahu ternyata Abu Abrar ini begini sifatnya. Dia suka berbohong. Dia suka ingkar janji. Dia suka begini dan seterusnya. Pak Rahmat yang sudah tahu dengan segala kekurangan, cacat, keburukan-keburukan saya, kira-kira masih mau tidak untuk meneruskan pertemanan dengan saya? Berat. Kalaupun masih mau, ya, tapi 1001 mungkin berat. Ya, harus memperhatikan, menimbang, ya, dan seterusnya. Maka langsung diputuskan, wah, kalau begitu saya tidak akan dekat-dekat lagi loh, begitu. Karena sudah tahu apa cacatnya, apa kelemahannya, apa kekurangannya, kehilangan kepercayaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu enggak Allah terhadap kekurangan kita? Sangat tahu. Sangat tahu. Betapa banyak coba kita berkhianat dengan Allah. Betapa banyak, ya, berapa ratus kali kita berdusta dengan Allah. Ya, walaupun Allah sebenarnya tidak bisa didustai, ya. Artinya kita betapa banyak kita berjanji untuk taat, tapi ternyata masih jatuh lagi. Betapa banyak di antara kita yang melakukan dosa secara terang-terangan, bahkan sembunyi-sembunyi di hadapan orang baik, tapi di belakang ternyata buruk. Tapi Allah tahu enggak semua keburukan-keburukan yang tersimpan dalam hati kita? Tahu. Jangankan yang kita perbuat, yang baru terkerentak, yang baru terlintas di benak kita, di pikiran kita, yang orang lain tidak ada yang tahu, Allah tahu. Coba, sampai ke dalam-dalamnya, itu Allah tahu. Tapi Allah masih bersama kita atau Allah meninggalkan kita? Allah bersama kita, Bah. Allah masih bersama kita. Allah setia bersama kita. Bahkan kita terkadang yang malah menjauh dari Allah. Bedakan, rasakan perbedaannya. Bagaimana kemuliaan Allah dengan kemuliaan orang. Ya, kalau orang semakin tahu keburukan kita akan meninggalkan kita. Tapi Allah, bahkan dengan segala keburukan kita, dosa kita, Allah masih tetap memanggil. Coba mana ada orang sekarang ngutang kepada kita. Padahal kita sudah berkali-kali berkhianat, masih terus dipanggil. Kata Pak Rahmat karena saking baiknya, Bas ini sudahlah sampean kalau misalnya walaupun banyak hutang dengan saya, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, jangan hilangkan. Artinya jangan persaudaraan dengan saya itu, tidak apa-apa sampean. Ya. Tapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semakin orang tersebut berdosa, bergelimang kesalahan, noda, tapi Allah tetap tidak pernah meninggalkan, bahwa Allah memanggil. Ya ibadi, kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melakukan dosa-dosa, yang israf dengan dosa-dosa. Artinya yang melakukan dosa-dosa besar dilakukan semua. Tapi oleh Allah masih dipanggil kulli ibadiyah. Masih dipanggil dengan panggilan mesra oleh Allah. Ya, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, bilangnya hamba-hambaku coba. Ya, coba kita kalau punya orang, punya musuh, atau punya orang yang sebelumnya berkawan dengan kita, lalu mengkhianati kita, masihkah kita memanggil dengan sahabat? Masihkah kita akan memanggil dengan panggilan lembut? Ya, masihkah kita memanggil dengan panggilan, ya, wahai sahabatku, wahai sobatku, wahai bestiku, masihkah begitu? Enggak, bahkan kita akan keluar kata-kata hardikan. Ya. Ya, bahkan bisa keluar kata-kata kotor. Wahai keledai. Dasar berotak udang, keluar semua. Ya, akan dipanggil bahkan dengan panggilan-panggilan yang mengandung hardikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ketika hamba itu melakukan keburukan, kesalahan, dosa-dosa sebesar apapun dosanya, tetap panggilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah panggilan mesra, panggilan kedekatan, panggilan hanan, panggilan kelembutan. Ya kulli ibadiyalladzina asrafu. Wahai Muhammad, katakan pada hamba-hambaku yang asrafu, yang mereka berlebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya, coba, adakah yang lebih karom, yang lebih mulia dari Allah? Dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa kita, padahal semua itu Allah tahu. Bahkan lintasan pikiran, lintasan hati, semua Allah tahu. Tapi Allah tetap bersama kita. Allah tetap setia bersama kita. Allah tetap menanti kedatangan kita. Beda dengan orang yang buruk dengan kita tidak akan pernah mengharapkan kedatangannya lagi. Betul loh Pak Boten? Terus Boten, kalau orang yang pernah berkhianat dengan kita, orang yang sudah pernah menyakiti hati kita, kira-kira kita masih menunggu kedatangannya? Tidak. Dan bahkan kita mengharapkan kepergiannya. Iya. Bahkan ketika dengar, wah si fulan meninggal dunia, alhamdulillah. Meninggal dunianya malah alhamdulillah. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, aib kita, tetap Allah masih menunggu di pintunya dengan mengatakan qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad pada hamba-hambaku yang berlebihan di dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Orang sebegitu buruknya dengan segala dosa oleh Allah masih dipanggil qul li ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Padahal kita kalau ada orang buruk dengan kita, tidak akan pernah kita mengharapkan kedatangannya lagi, bahkan kita mengharapkan dia pergi untuk selama-lamanya. Itulah bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Coba, dengan begitu kita masih lebih percaya orang atau lebih percaya Allah? Percaya Allah, Bah. Lebih bersandar, masih butuh perhatian orang atau perhatian Allah? Dengan konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Kalau ada orang buruk dengan kita, maka kita tidak akan percaya lagi. Kita akan mengharapkan kepergiannya untuk selamanya. Tapi Allah, biarpun dengan segala dosa, segala kekurangan, kesalahan, Allah masih mengharapkan kedatangan kita. Berarti yang dapat memuji kita dengan yang tahu dengan kekurangan kita, tapi masih tetap mencintai kita, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada siapapun dari makhluk ini yang mencintai kita, bahkan melebihi diri kita sendiri, melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Maka beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu ketika Al-Habib Umar bin Hafiz beliau datang ke Malaysia, itu ada di antara dari orang-orang LGBT bertanya kepada beliau, mewakili dari komunitas mereka. Ya curhatlah intinya dalam forum terbuka itu. Jadi mereka tidak malu. Mereka hadir, terpanggil hatinya untuk melakukan dialog dengan Al-Habib Umar bin Hafiz. Di dalam pertanyaannya, dalam curhatannya, dia mengatakan, wahai Habib, saya sebagai perwakilan dari LGBT yang menyukai sesama jenis, saya mengakui saya ini banyak dosa. Kemudian saya tahu itu adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apakah kata dia itu, apakah lantas kemudian bagi kami seorang pendosa yang sudah nyata-nyata melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kami adalah min ahlin nar, kami adalah ahli neraka? Tapi coba lihat bagaimana jawaban beliau. Beliau di sini ingin membina, bukan menghina. Karena orang-orang yang terjatuh ke dalam maksiat ini ibarat orang sakit yang perlu pertolongan. Jangan buat mereka malah justru putus asa untuk menemukan obat. Kalau ada orang sakit, harusnya kan kita tunjukkan, kita bina bagaimana untuk menemukan obat supaya mendapatkan kesembuhan.
Jangan malah justru kita takut-takuti, justru kita buat dia down, ya, buat dia putus asa dari rahmat Allah. Misalnya ada orang terkena diagnosa oleh dokter dia adalah terkena stroke. Separah apapun itu, kita kan tidak boleh menakut-nakuti, karena tambah dia nanti. Kita mengatakan, waduh, ini penyakit stroke ini biasanya tidak lama, ini tetangga saya dari stroke, kemudian sebulan kemudian dia mati. Kira-kira layak tidak ada kita jenguk orang stroke kemudian bilang seperti itu? Jangan, ya, jangan begitu. Justru buatlah dia termotivasi untuk bangkit. Tak jenguk orang stroke. Oh, sejak kapan ini? Sudah 2 minggu. Oh, ceritanya gimana? Saya kamar mandi kemudian jatuh, kemudian saya tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Sampai sekarang saya tidak bisa gerak. Oh, panjenengan ini orang baik. Hingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang begini. Tapi tidak apa-apa kok. Tetangga saya itu juga begitu. Dia bahkan ya, dia jatuh dari kamar mandi sampai gagar otak. Tapi alhamdulillah dia masih bisa sembuh. Apalagi sampai hanya begini. Bisa kok, bisa. Penting sampai terus usaha berobat ininya begitu. Ya kan langsung tetangga saya ini hanya 2 hari langsung mati karena jatuh di kamar mandi stroke. Wah, bisa mati sekarang juga itu. Nah, artinya kita butuh untuk memberikan motivasi, ya, untuk sembuh. Begitu juga sikap kita kepada seorang pendosa itu hendaknya kita memberikan motivasi untuk bertobat, bukan justru memberikan menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah sehingga dia tidak bisa menemukan jalan untuk pulang, lupa terhadap jalan pulang kepada Allah. Akhirnya jawabannya Habib Umar apa? Beliau tidak mengatakan, padahal kan pertanyaannya, apakah kami di neraka tempatnya? Kan begitu. Habib Umar tidak mengatakan, iya di neraka kamu. Inilah perbedaan dakwah, ya, yang dibawa oleh para ahlillah, yang dibawa oleh para aulia, dengan yang dibawa oleh orang-orang yang hanya mengecap, yang hanya memvonis ini neraka, ini surga, ini ya, dan seterusnya. Enggak. Tapi mereka dakwahnya membina bukan menghina, merangkul bukan memukul. Ya. Apa jawaban Al-Habib? Beliau menjawab. Ya. Jawaban beliau tidak langsung to the point jawaban, tapi beliau menggiring kepada sebuah cerita. Jadi beliau cerita, ada seorang perampok. Ada seorang perampok. Ya. Bahkan bukan hanya perampok biasa, tapi kepala perampok. Pada saat kepala perampok itu suatu ketika, ya, ngobrol dengan teman-temannya di warung kopi. Ngopilah gampang. Di saat ngopi, ya, dipesankan sama teman-temannya kopi, disodorkan kepada kepala perampok. Tapi anehnya, kepala perampok ini justru mengatakan apa? Mohon maaf, saya tidak bisa minum karena saya puasa. Jadi coba, padahal dia kepala perampok. Nah, seolah-olah kan tidak nyambung toh. Apa gunanya dia puasa, dia merampok? Jadi kita jangan berpersepsi seperti itu. Ada orang melakukan dosa, tapi melakukan ibadah. Jangan kita hina, jangan. Emang kalau kita melakukan dosa, tidak usah ibadah sama sekali. Itu ranah yang berbeda. Ya. Biarpun dia melakukan dosa, dalam tanda kutip bukan berarti kita ridho atau kita rela dengan dosa yang dilakukan, tidak. Artinya, dia melakukan dosa, itu adalah jangan sampai dia sudah terjatuh pada dosa, lalu kemudian kita halangi pula untuk masih memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita kan kita mengatakan orang lain yang terjatuh pada dosa tapi ibadah, seolah-olah kan, ya, buat apa gunanya dia ibadah? Apa gunanya dia sholat kalau masih mencurinya? Emang kalau begitu enggak usah, kalau masih mencuri enggak usah sholat? Enggak lah. Mencuri, ya, mencuri
terus kita beri pendekatan-pendekatan. Tapi sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Dalam keadaan apapun, kalau dia muslim, entah perampok, pencuri, sholat kan tetap wajib toh. Jadi jangan kita halang-halangi dia tetap sholat, nah, tetap puasa. Maka dia dikatakan sama teman-teman itu, kamu ini aneh. Kamu ini kan kepala perampok, ya. Kamu suka merampok harta orang, kenapa masih sholat? Akhirnya dia mengatakan, ya, memang saya adalah orang buruk, memang saya adalah perampok, tapi saya tetap tidak ingin meninggalkan hubungan saya dengan Allah. Saya ingin tetap menjaga hubungan saya dengan Allah. Saya akui saya masih banyak dosa. Tapi dengan harapan mudah-mudahan saya dengan sholat yang saya, ya dengan puasa yang saya lakukan ini, suatu saat mudah-mudahan Allah dapat ya, memberikan, menolong saya untuk dapat seutuhnya untuk keluar dari perbuatan buruk ini. Nah, suatu ketika, beberapa tahun kemudian, ada di antara dari orang yang pernah dirampoknya, itu ketemu laki-laki tersebut, dia menangis di hadapan Ka'bah pada saat ibadah haji. Akhirnya mantan orang yang menjadi korban yang pernah dirampoknya itu mendekat. Loh, sampean ini kan bukan orang yang menjadi kepala perampok yang merampok harta-harta saya beberapa tahun yang lalu. Dijawabnya, ya benar. Loh, gimana ceritanya sampean sekarang kok malah ada di sini nangis di hadapan Ka'bah? Dan dia mengatakan, ini adalah karena puasa yang saya lakukan. Barokahnya ibadah hubungan jalinan saya dengan Allah yang saya lakukan ketika itu. Artinya, dosa-dosa itu, kalaupun kita masih berada bergelimang dalam dosa, tapi jangan pernah meninggalkan perintah. Ya, akhirnya Habib Umar memberikan ta'qib, memberikan kesimpulan di bawah kata beliau. Jadi, sampean terus lakukan ibadah. Jaga sholat. Syukur-syukur kalau bisa jamaah di awal waktu. Puasa Ramadan juga jangan. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di sini beliau ingin mengambil tangan orang tersebut, ditunjukkan jalan kepada Allah, bagaimana jalan kembali. Dia ulurkan tangan beliau supaya apa? Supaya orang itu tahu jalan pulang. Bukan kok malah justru dipojokkan, dipermalukan, bukan berarti Umar mengapresiasi LGBT-nya, bukan. Kadang kalau orang yang tidak paham, Umar berarti melegitimasi, membenarkan praktek LGBT. Bukan, tapi di sini praktek beliau atau jawaban beliau adalah jawaban-jawaban yang mengandung fiqhud dakwah, yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan. Bagaimana cara untuk menunjukkan orang yang sedang tersesat jalan, yang sedang ya tidak menemukan, tidak tahu arah pulang, ya jalan pulang menuju Allah, disampaikan oleh beliau, diberitahu ini loh jalannya, ini jalannya, ini jalan. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya merupakan ya pengejawantahan dari sifat kasih sayangnya, pengejawantahan dari sifat pengampunnya, pengejawantahan dari sifat lembutnya, kasih sayang dan seterusnya, itu yang harus kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Fudail bin Iyad, ya, salah satu kepala perampok juga, suatu ketika dia menemukan kegundahan di dalam hatinya. Merasa gundah sekali. Di dalam kegundahannya itu dia, ya, karena merasa dosa-dosa yang telah dilakukan itu banyak sekali. Karena Fudail bin Iyad itu dia, ya, ketua mantan perampok juga awalnya, yang kemudian menjadi min kibaril auliya setelah itu. Suatu ketika dia mengatakan, ya, aku suatu ketika merasa gundah, sumpahlah, merasa sumpah. Entah kenapa, karena dosa-dosaku terasa begitu menumpuk, dan aku tidak tahu bagaimana caranya untuk kembali kepada Allah. Akhirnya dia berjalan di Madinah, dan dia melihat ada anak kecil yang bandel. Ya, anak kecil yang bandel. Malam-malam karena bandel dari dalam rumah, akhirnya sama ibunya dia dikeluarkan dari rumah, ditarik, keluar kamu. Akhirnya keluar. Maka ketika di luar, anak kecil itu dikunci pintunya oleh sang ibu dari dalam. Ya, anak itu dibiarkan seorang diri ada di luar. Maka si anak itu dia meratap di depan pintu sambil ngetok.
Ya, ngetuk-ngetuk pintu, dia mengatakan, ibu, buka pintu, ibu, dia sambil menangis di situ. Dan pada akhirnya sang ibu juga, dia tidak tega melihat tangisan dari sang anak itu. Kemudian lalu dibuka pintu dan dipeluknya, dan menangislah sang ibu itu dan mengatakan, wahai bagian dari jiwaku, ya, kembali masuklah. Ya, artinya ibu tadi dia mengeluarkan anak dari dalam rumah bukan karena benci sebenarnya, tapi sebenarnya ingin menunjukkan bahwa betapa kasih sayangnya, pelukan kasihnya, pelukan rindunya, pelukan sayangnya itu akan semakin dapat dirasakan. Maka setelah menyaksikan hal itu, Fudail bin Iyad dia mengatakan, aku sudah tahu, aku menemukan sekarang jawabannya. Artinya ketika aku bandel dengan Allah, simbol tadi bandel dengan ibunya kan, maka oleh Allah kita dikeluarkan. Ya ibarat anak tadi dikeluarkan di rumah. Ya mungkin kita bukan ditelantarkan, diberi pelajaran lah. Tapi kita jangan pernah berhenti untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merataplah di depan pintunya. Terus ketuk pintunya. Maka nanti Allah akan membuka pintu sebagaimana seorang ibu tadi membuka pintu, lalu kita akan dipeluk oleh Allah dengan pelukan kasih sayangnya, dengan pelukan rahmat dan ampunannya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pemahaman makna-makna yang halus ini, sehingga semakin hari kita semakin dewasa, bukan hanya umurnya, tapi jiwa kita semakin kenal dengan Allah, semakin cinta dengan Allah. Karena semakin kenal maka kita akan semakin cinta. Semakin cinta maka kita akan semakin dekat. Semakin dekat maka kita akan semakin merasakan kedamaian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.